Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Materi yang ke-13 dalam matan Al-Waraqat yang menggunakan tasjir. Kita akan membahas masalah yang berkaitan dengan al-qiyas. Qiyas itu apa? Qiyas adalah fahuwa raddul far'i ilal asli. Menyamakan, mengembalikan maksudnya adalah menyamakan hukum fara' cabang yang belum dibahas, yang belum diketahui hukumnya ke al-asl yang sudah diketahui dan sudah ditetapkan hukumnya. Bi'illatin tajma'uhuma, karena sebab illah. Illah adalah suatu hal yang menjadi penyama, yang menyamakan antara al-asl dan fara' sehingga hukumnya pun dihukumi sebagai sesuatu yang sama. Tajma'uhuma fil hukmi, yang menggabungkan, yang mengumpulkannya ilah tadi sifat yang sama antara fara' dan asal ini yang menjadikan sama dalam hal hukum. Yang awalnya fara' tidak diketahui hukumnya menjadi ikut hukum al-asal. Lalu kemudian al-qiyas ini yanqasimu ila thalathati aqsam, ada tiga macam, terbagi menjadi tiga macam, yaitu ila qiyasi illatin wa qiyasi dalalatin wa qiyasi syabahin. Terbagi menjadi qiyas illah, qiyas dalalah atau dilalah, dan qiyas syabah. Apa itu penjelasannya? Faqiyasul illati, qiyas illah adalah makanatil illatu fihi mujibatan lil hukmi. Qiyas al-illah adalah jika illat di dalamnya, jika ilat di dalam qiyas ini mujibatan lil hukmi, dia menuntut hukum. Jadi maksudnya adalah dia benar-benar mengharuskan, berkonsekuensi ditetapkannya hukum yang sama bagi fara' seperti halnya bagi al-asl. Jadi kalau dia menuntut sesuatu yang sama hukumnya, yang secara akal tidak mungkin untuk dibedakan, maka itu disebut dengan qiyas illah. Contohnya adalah qiyas ad-darb, memukul, yang dikiaskan larangan memukul orang tua, ya, orang tua ayah atau ibu, dikiaskan kepada dilarangnya mengatakan uffin, wala taqul lahuma uffin dalam Al-Qur'anul Karim. Walaupun secara lafaz tidak ada penyebutan memukul, tetapi sama ilahnya, yaitu al-idza, menyakiti. Menyakiti orang tua dilarang, karena itu termasuk durhaka kepada orang tua. Kalau mengatakan atau saja dilarang, maka dorab juga sama. Ini jenis qiyasu illah. Yang kedua adalah qiyasu dalalah. Qiyas dalalah adalah huwal istidlalu bi ahadin nadhiraini 'alal akhar, yaitu salah satu dari dua hal yang sama itu menunjukkan sesuatu yang lain. Dia menunjukkan sesuatu yang lain. Tetapi tidak sampai mengharuskan hukum yang benar-benar sempurna sama antara asal dengan fara'. Tidak mengharuskan begitu. Dia tidak menuntut fara'nya juga ditetapkan hukum yang seperti itu juga. Jadi tidak menjadi sesuatu yang buruk secara akal kalau tidak diikutkan hukum fara' kepada asalnya. Ini adalah qiyasu dalalah. Wa huwa an takuna illatu dalatan 'alal hukmi wa la takunu mujibatan lil hukmi. Illah tadi yang di qiyas dalalah, dia menunjukkan suatu hukum tapi tidak mengharuskan diterapkan juga bagi fara'nya. Contohnya adalah kiasnya harta anak kecil yang masih belum baligh dikiaskan kepada harta orang yang baligh dalam hal wajibnya zakat. Jadi anak kecil hartanya walaupun baligh wajib zakat juga. Karena apa? Karena ada kesamaan bahwasanya ini adalah yang penting dua harta yang berkembang, al-malun nami. Maka boleh saja ada yang mengatakan tidak wajib bagi harta anak kecil, tidak wajib, ya. Karena ada karena
karena ada sesuatu yang berbeda, jadi tidak masalah. Sebagaimana pendapatnya Al-Imam Abu Hanifah, tidak wajib zakat pada harta anak kecil. Maka ini disebut dengan qiyasu dalalah. Lalu yang ketiga adalah qiyasu syabahin. Qiyasu syabah adalah al-far'ul mutarad al-far'ul mutaraddadu baina aslaini. Jika ada satu fara' yang mutaraddid atau mutaraddad, yang dia adalah ragu-ragu atau memiliki kemungkinan untuk ikut baina aslaini, salah satu dari dua asal. Jadi ada fara' yang dia ini bisa dibawa ke satu asal dan bisa dibawa ke asal yang lainnya. Ada dua asal atau lebih. Wala yusara ilaihi ma'a imkani ma qablahu. Dan ini tidak digunakan qiyas syabah jika memungkinkan qiyas jenis yang sebelumnya. Jadi dalam far' yang mutaraddid baina aslaini, maka diikutkan yang lebih banyak keserupaannya dengan salah satu dari asal tersebut. Contohnya misalkan dalam hukum budak apabila dia merusak sesuatu, maka dalam hal doman, dalam hal ganti rugi, dia ini ada kemungkinan bisa diikutkan ke asal yaitu manusia yang merdeka. Karena sama-sama manusia, dia anak anak Adam. Dan dari sisi yang lain dia bisa mengikut ke asal binatang karena sama-sama harta. Dan dalam hal ini, dalam hal merusak kemudian mengganti rugi, dia lebih mirip dibandingkan lebih mirip dengan harta, lebih mirip dengan binatang dibandingkan dengan manusia yang merdeka. Ya, mirip di sini bukan mirip merendahkan, bukan, tetapi dalam hal hukumnya. Karena budak ini bisa diperjualbelikan, bisa diwarisi dan bisa diwakafkan. Sehingga dia eh, diikutkan dengan harta atau diikutkan dengan binatang itu lebih kuat kiasnya. Lalu beliau membahas syarat-syarat dalam kias karena kias itu tersusun dari 4 unsur yaitu fara', asal, illah dan hukum. Syarat al-fara' adalah an yakuna munasiban lil asli, yaitu ketika digabungkan ini memiliki sesuatu yang menggabungkan dan sesuai. Munasiban lil asli maksudnya munasib lil hukum, layak atau cocok atau tepat jika dijadikan hukum. Kemudian wa min syartil asli an yakuna thabitan bidalilin muttafaqin alaihi bainal khusmain. Syarat asal yang mau dijadikan qiyas adalah harus memiliki kekuatan dalil. Dia memiliki dalil yang disepakati ya ketika ada pertentangan, ketika terjadi perbedaan pendapat, minimalnya adalah dalil tersebut disepakati antara dua orang yang berseteru. Kemudian syarat dari illah adalah antatorida fi ma'lulatiha. Illat ini dia berlaku untuk semua yang menjadi objek dari illatnya. Jadi illat adalah sifat yang layak, yang tepat untuk dijadikan hukum. Dan sifat ini terdapat pada semua objeknya. Fala tantaqidu lafdhan wala ma'nan, dan tidak batal, tidak gugur secara lafadz maupun secara makna. Jadi secara lafadz ini maksudnya adalah jika ada yang sifat yang disebutkan dalam suatu permasalahan ternyata tidak terdapat hukumnya, maka itu tidak berlaku. Atau secara makna, yaitu ada makna yang menjadi ilah dalam suatu hukum, ya, ada ilahnya tapi tidak ada hukumnya. Ada makna ilah tetapi tidak ada hukumnya. Maka ini menjadi kias yang rusak. Wa min syartil hukmi, syarat hukum adalah an yakuna mithlal illati fin nafyi wal itsbat. Hukumnya sama dalam hal penafian atau isbat. Maksudnya fil wujudi wal adam. Kalau ada hukumnya maka dikiaskan ya. Kalau 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 ada ilatnya maka hukumnya berlaku, kalau tidak ada maka hukumnya tidak berlaku. Begitu. Sama dalam hal ilat. Fil wujudi wal adam. Fa in wujidatil illatu wujidal hukmu. Kalau ilatnya ada,
maka hukumnya ada. Kalau ilatnya tidak ada, maka hukumnya tidak ada. Dengan demikian itu kias yang benar. Wal illatu, illat itu apa? Hiyal jalibatu lil hukum. Dialah yang mendatangkan hukum. Wal hukmu huwal majlubu lil illati. Dan hukum ini dia hasil yang disebabkan oleh adanya illat. Demikianlah pembahasan yang singkat mengenai al-qiyas. Semoga dapat difahami dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.